Gadis ini dijuluki sebagai gadis unta. Ella Harper, seorang gadis yang lahir di Tennessee. Sejak lahir ia memiliki kondisi ortopedi yang sangat langka, yaitu tulang lututnya menekuk ke belakang. Ella kesulitan berdiri tegak seperti manusia normal dan ia lebih nyaman untuk berjalan merangkak dengan tangan dan kakinya. Kondisi ini membuat Ella mendapat julukan gadis unta. Pada usia 12 tahun sudah bergabung di dunia sirkus dan ia mendapatkan gaji per minggu setara dengan 71 juta rupiah. Di kehidupan pribadinya, Ella Harper melahirkan seorang anak perempuan tetapi meninggal di usia 6 bulan. Setelah itu, ia mengadopsi anak lain dan meninggal di usia 3 bulan. Ella Harper yang sudah memiliki penyakit kanker usus besar akhirnya meninggal pada tanggal 19 Desember 1921 dan dimakamkan di dekat makam kedua putrinya. Pria ini memiliki wajah kedua di bagian belakang kepalanya. Edward Murtagh adalah seorang yang sangat menarik dan menakutkan di abad ke-19. Lahir dengan kondisi langka, pria ini memiliki wajah kedua di bagian belakang kepalanya yang membisikkan hal-hal jahat kepadanya. Ketika tumbuh dewasa, Edward mengalami penderitaan dan mengisolasi diri karena kondisinya. Dia memohon kepada dokter untuk mengangkat kepala bagian belakangnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Pada akhirnya, bangsawan muda ini bunuh diri pada usia 23 tahun. Murtagh meninggalkan catatan yang memerintahkan bahwa wajah bagian belakangnya harus dimusnahkan setelah kematiannya. Karena wajah ini pernah membisikkan kepada Murtagh bahwa ia akan terus menghantui Murtagh sampai ke liang lahat. Wanita ini memiliki 4 kaki. Ini adalah cerita tentang Myrtle Corbin. Myrtle Corbin lahir di masa Victoria. Ia menjadi perbincangan di dunia sirkus pada masanya. Lahir dengan kondisi langka, ia menjadi wanita yang memiliki 2 tubuh di bagian bawah. Myrtle terlahir dengan 4 kaki dan 2 belahan pinggul. Lalu, Myrtle Corbin bergabung di dunia sirkus pada masa itu, menunjukkan keunikan tubuhnya dan dihormati oleh penonton dan teman-teman senasibnya. Meskipun menjadi pusat perhatian di atas panggung, Myrtle Corbin tetaplah wanita biasa yang selalu menghadapi tantangan secara emosional dan juga sosial dengan kondisi fisik yang berbeda. Hingga akhir hayatnya, Myrtle Corbin tetap menjadi ikon sirkus dan wanita yang menginspirasi. Pria ini hidup dengan paru-paru besi. Pada tahun 1952, Amerika Serikat dilanda wabah polio yang sangat parah dan mengakibatkan ribuan anak menderita lumpuh organ tubuh, termasuk Paul Alexander. Pada usia 6 tahun, Alexander menderita lumpuh organ tubuh total termasuk paru-parunya sehingga dia membutuhkan bantuan untuk bernafas demi bertahan hidup. Lalu dia menggunakan tabung besi dan selanjutnya disebut paru-paru besi. Kinerja tabung besi ini adalah membantu paru-paru untuk menarik dan mengeluarkan udara. Sehingga Alexander ini tetap bisa bernafas dalam tubuhnya yang sudah lumpuh. Walaupun dengan keterbatasannya, Alexander berhasil menyelesaikan pendidikan pascasarjana di bidang hukum dan menjadi pengacara selama 30 tahun. Tapi kabar duka datang tepatnya tanggal 11 Maret 2024, di mana dia dinyatakan meninggal karena menderita COVID. Rest in peace, Paul Alexander, kisahmu menginspirasi. Pria ini melahirkan tikus. Abu Salamah adalah seorang yang berasal dari kota Bushra di Syria. Dia itu suka bercanda dan kalau bicara ngawur, guys. Nah, pada suatu hari ada pembicaraan tentang siwak dan keutamaannya. Tapi Abu Salamah ini merespon dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggunakan siwak kecuali di dunia." Dan dia melakukannya, guys. Dia memasukkan siwak ke dunia lalu mengeluarkannya. Setelah itu, dia menderita sakit perut dan gugur selama 9 bulan. Lalu, dari duburnya keluar anak seperti tikus mondok, wujudnya kecil, berkaki 4, berkepala seperti ikan, bertaring 4, dan menonjol, dan dia mempunyai ekor, lalu duburnya seperti kelinci. Setelah lahir, hewan ini menjerit 3 kali, dan membuat anak dari Abu Salamah ini kaget, lalu dia memukul kepala hewan ini sampai pecah. 2 hari setelahnya, Abu Salamah ini meninggal.